Bentar. Wah, Hanjuku dikejar sama Nata cuy. Bentar-bentar, kita langsung bantu dan kita langsung cegat dari sini. Ayo, mau kemana kau, Dek Nata? Dan ketahuan kan, kegerebek masal kau dan menghilang cuy. Dan kita langsung sembunyi di semak-semak ini karena ada turtle ya. Dan usahakan kalau kalian jadi roamer ataupun ESP, kalian usahakan amankan kayak semak-semak dekat sini. Kenapa bang? Jadi kalau kita amankan semak-semak dekat situ, kita akan tahu kira-kira ESP kita itu akan digeng ataupun tidak cuy. Bentar, kita langsung di sini dan tunggu auroranya ulti cuy. Dan ini sudah ulti, kita langsung combo si alpanya dan menghilang. Mantap kali. Dan ini masih ada Odette, kita langsung usir cuy. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash that troops to... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids yang bukan bunga bangkai, apalagi bangkit dari kubur cuy. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu build triple damage. Jadi untuk build Balerik ini sebenarnya banyak cuy. Bentar, ini aku bantu dulu si Hanjunya biar nggak dirusuh sama Natalia cuy. Terus aku lanjutkan. Jadi untuk buildnya si Balerik ini nggak hanya bisa build triple damage, tapi bisa 4 damage, intinya 4 damage lah. Triple kan 3 lapis damage lah, ini bisa 4 lapis damage. Tapi untuk build yang 4 lapis damage, bentar, dan ini alpanya menghilang cuy. Dan apakah ini juga menghilang juga udahnya. Tapi untuk build yang 4 lapis damage ini di videoku selanjutnya saja. Kenapa bang kok enggak disebutkan langsung? Ya ntar enggak nutut untuk durasinya, soalnya ini durasinya mungkin ini aku akan memainkan secara cepat cuy. Soalnya di musuhnya itu Cloud itu untuk early gamenya itu agak susah, apalagi di sini melawan Leslie cuy. Jadi kita maksimalkan untuk kelemahan MM-nya, jadi nggak usah sampai jadilah si Cloudnya. Terus lah ini ngapain lagi Nata? Terus aku langsung saja ke pembahasannya, yaitu aku mulai dari emblem dulu. Jadi untuk susunan emblem ini kayak gini cuy. Oke, untuk emblem sendiri tetap menggunakan emblem tank karena ada penambahan darah, terus ada penambahan hybrid defense, terus ada penambahan regen cuy. Bentar, ini ngapain alpha? Ayo malah ngulti. Walah. Oke, di sini 2 orang 3 orang dan kita kabur dulu cuy, soalnya sekarat aku. Oke, jadi untuk emblem tetap menggunakan emblem tank karena di emblem tank ada yang aku sebutkan tadi, yaitu ada penambahan darah, ada hybrid defense, plus ada regen cuy. Dan ini ngapain si Nata? Dan menghilang kau, ketahuan 3 orang. Nah iya kan. Terus untuk talent pertama, jadi untuk talent pertama tetap menggunakan vitality karena di vitality ini ada penambahan darahnya yang sinkron sama pasifnya si Balerik yang akan mendapatkan 30% ekstra HP apabila kita memakai emblem ataupun talent atau kita memakai build yang ada penambahan darahnya. Terus untuk talent kedua tetap menggunakan tenacity, dan untuk fungsinya sendiri apabila darah kita itu tinggal 50% akan mendapatkan hybrid defense tambahan cuy. Dan ini langsung kita combo sama Aurora dan menghilang si alpanya cuy. Dan ini kita usir dulu si Odette-nya biar nggak ikut lah, ini malah balik ke sini lagi lah. Mau kemana kau? Ayo. Alah kesetun juga cuy. Terus untuk talent ketiga ataupun talent terakhir ini aku menggunakan Brave Smith, dan untuk fungsinya apabila kita menggunakan skill, dan ingat untuk skillnya si Balerik ini ada 4 karena untuk pasifnya yang duri-duri itu dihitung sebagai skill cuy. Dan untuk Brave Smith, bentar ini aku bantu dulu, dan ini masih ada alpha ngotot dia. Oke, langsung kita hajar saja cuy dan menghilang. Ini masih ada Nata, ayo malah ngehit aku. Jadi untuk Brave Smith yaitu apabila kita menggunakan skill ke musuh itu bisa memulihkan 6% HP kita cuy. Dan ingat untuk pemulihan ini tergantung sama total darah kita ya. Jadi si Balerik kan mengandalkan darah kan, intinya darahnya banyak.
Jadi pas Brave Smith kita itu aktif, itu untuk pemulihannya otomatis juga banyak karena ini tergantung sama total darah kita cuy. Oke, jadi kayak gini untuk penjelasan tentang emblem. Terus aku lanjutkan ke build, dan untuk build ini berbeda dan harap simak baik-baik karena ini aku menjelaskan sambil ngitung-ngitung cuy. Ya intinya kayak pelajaran matematika lah. Biar kita tahu kira-kira damage-nya itu berapa-berapa, kita akan tahu cuy. Oke, aku langsung saja mulai dari sepatu dulu. Jadi untuk sepatunya sendiri ini aku menggunakan warrior boot. Bentar ini ngapain lagi si Alba dan menghilang. Oke, jadi untuk sepatunya ini aku menggunakan warrior boot, dan untuk warrior boot ini memiliki atribut 40 movement speed plus 18 physical defense, dan ini akan memperoleh 4 physical defense tambahan selama 3 detik saat menerima physical damage hingga 20 cuy. Jadi untuk warrior boot untuk physical defense nya itu sebesar 18 plus 4 sama dengan 22, dan ini aku taruh di pojokan sebelah kanan ya biar tidak lupa ntar. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya. Jadi untuk item selanjutnya ini aku menggunakan Thunder Bell cuy. Dan untuk Thunder Bell ini harganya 1820, terus memiliki HP 800 HP, terus untuk hybrid defense nya sebesar 15 dan ada penambahan movement speed. Terus untuk pasif unik, dan ini kita tunggu di sini dulu karena ada turtle cuy. Terus untuk pasif uniknya Thunder Bell yaitu namanya Thunder Ball. Setiap 4 detik, basic attack berikutnya memberikan 50 plus 100% physical defense tambahan plus 100% magic defense tambahan, true damage tambahan ke target dan lawan di sekitar, serta menyebabkan 99 efek slow singkat, meningkatkan satu hybrid defense secara permanen setiap kali serangan tersebut mengenai hero lawan. Efek ini berkurang menjadi 50% untuk marksman dan mage. Dan ini aku akan menjelaskan kalau kalian itu masih bingung kira-kira hero yang kupakai ini apakah bagus menggunakan Thunder Bell ataupun tidak. Ini kayak gini, soalnya ini kan banyak kayak hero-hero kayak Julian, terus Bunny, itu kan mage. Kira-kira itu bagus atau tidak? Jadi ini aku contohkan kayak gini cuy. Jadi kalau kalian itu bingung sama hero kita itu bisa dipakai Thunder Bell ataupun tidak, kalian tinggal lihat yang pojok kiri atas ini cuy, yang aku kasih tanda panah. Jadi kalau depannya itu fighter ataupun tank itu bagus menggunakan Thunder Bell, tapi kalau depannya itu mage itu kurang bagus. Aku contohkan kayak gini aja. Ini ibaratkan Bunny itu tulisannya mage fighter, jadi itu tidak bagus kalau menggunakan item Thunder Bell cuy, karena pasifnya Thunder Bell itu akan aktifnya cuma setengah cuy. Oke, jadi kayak gitu penjelasan tentang Thunder Bell, tentang kalau kalian itu bingung kira-kira heroku ini bagus atau tidak menggunakan Thunder Bell. Oke, aku lanjutkan ke hitung-hitungannya cuy. Jadi untuk Thunder Bell itu ada penambahan 15 hybrid defense plus ada penambahan 1 hybrid defense kalau kita berhasil ngaktifin pasifnya Thunder Bell ya ke musuhnya. Ingat ke musuhnya ya. Jadi untuk mengaktifkan ataupun mencari stack Thunder Bell biar cepat ya, kalian jangan pilih-pilih musuhnya. Pokoknya ada yang datang kalian langsung gebuk pakai basic attack kalian cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya yaitu ada anti kuiras. Jadi untuk anti kuiras sendiri ini memiliki atribut 920 HP plus 40 physical defense plus 4 HP regen. Dan untuk fungsinya sendiri anti kuiras ini untuk ngecounter hero-hero yang bertipe skill tetapi damage-nya physical damage cuy. Dan biasanya ini yang bisa di-counter menggunakan anti kuiras adalah hero-hero assassin. Ya intinya anti kuiras ini untuk nge-counter jungler musuh cuy. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya itu ada Athena Shield ataupun Radiant Armor, dan ini aku jelaskan satu per satu biar kalian itu nggak gagal paham cuy. Bentar dan menghilang. Oke, aku lanjutkan ke Athena Shield saja. Jadi untuk Athena Shield itu memiliki atribut 900 HP terus 48 magic defense dan 2 HP regen. Dan untuk fungsinya Athena Shield ini untuk nge-counter hero-hero mage yang berdamage ngeburst, karena di sini ada pengurangan 25% magic damage. Jadi kayak hero-heronya itu ya kayak Parsa, Kagura, Kadita, terus siapa lagi ya yang ngeburst Gusen, Aman itu bisa di
counter menggunakan Athena Shield cuy. Terus aku lanjutkan ke Radiant Armor. Jadi untuk atributnya Radiant Armor yaitu 950 HP, terus 40 Magic Defense dan 12 HP Regen. Dan di sini untuk pasif uniknya yaitu menerima Magic Damage, memberikan 5 plus 1 level hero Magic Defense selama 5 detik hingga 6 stack. Jadi untuk fungsinya Radiant Armor ini untuk ngecounter magi-magi yang bersifat DPS, contohnya Chang'e, Lilia, Yeve, Yusin dan yang lainnya cuy. Ya intinya nggak ngebres lah. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya, ini ada Blade Armor. Dan untuk Blade Armor sendiri untuk atributnya yaitu 70 physical defense, terus memiliki atribut unik yang pertama yaitu 20% critical damage reduction ataupun pengurangan damage critical sebesar 20%. Terus untuk pasif unik kedua yaitu Blade Armor, yaitu ketika diserang oleh basic attack memberikan physical damage setara dengan 30% dari damage yang diterima dihitung sebelum pengurangan damage, plus 20% total physical defense ke lawan yang menyerang dan menyebabkan 15% slow ke mereka selama 1 detik cuy. Dan dari sini kita sudah mendapatkan 2 damage yaitu dari pasif dan dari Blade Armor. Dan untuk thumbnailku yaitu build triple damage itu saat kita diam ya, nggak menggunakan skill apa-apa. Jadi damage pertama itu dari pasifnya, terus damage kedua itu dari Blade Armor, dan ketiga ini masih rahasia. Bentar. Terus aku lanjutkan ke item selanjutnya yaitu ada COD cuy. Jadi untuk COD sendiri ini memiliki 45 magic power, terus 400 HP, terus 400 mana, terus 10% pengurangan cooldown, terus memiliki 2 pasif unik. Pasif unik pertama itu namanya Destiny, yaitu memperoleh 4,5 plus 0,5 level hero hybrid defense selama 5 detik dan memberikan magic damage ke hero lawan dapat disetak hingga 6 kali. Dapat memperoleh 1 stack setiap 0,4 detik. Pasif unik kedua yaitu Gift. Saat HP turun di bawah 50% akan memulihkan 15% HP selama 3 detik berikutnya. Saat mana kurang dari 50% akan memulihkan 15% mana selama 3 detik berikutnya. Cooldown 60 detik. Jadi kayak gini ya untuk penjelasan tentang build. Terus aku lanjutkan ke damage ketiga yaitu dari spell. Jadi untuk spellnya ini aku menggunakan Fengyan. Jadi Fengyan ini juga bisa memberikan damage ke musuhnya ataupun memantulkan damage cuy, dan membuat si Balerik ini lebih kuat. Jadi untuk thumbnail build triple damage itu berasal dari pasif, terus yang kedua itu dari Blade Armor, terus yang ketiga dari spell. Terus aku lanjutkan ke hitung-hitungannya dari pasifnya Blade Armor. Jadi Blade Armor tadi kan untuk pasifnya yang memantulkan damage, yaitu apabila dia diserang menggunakan basic attack, dia akan memberikan 30% damage yang diterima plus 20% total physical defense. Jadi untuk total physical defense ini aku akan jabarkan secara hitung-hitungannya saja ya. Jadi untuk sepatu tadi kan 18 plus 4 sama dengan 22 physical defense. Terus dari Thunder Bell anggap saja kita sudah level 15 dan memiliki stack Thunder Bell sebanyak 20. Jadi 15 plus 20 sama dengan 35. Terus untuk antivirus yaitu 40 physical defense. Terus untuk Athena Shield dan Radiant Armor itu nggak usah dihitung karena itu damage-nya magic ataupun magic defense, jadi nggak kehitung. Jadi aku lanjutkan ke Blade Armor. Jadi Blade Armor itu memiliki 70 physical defense. Terus lanjut ke item COD. Item COD kan yaitu 4,5 plus 0,5 level hero. Anggap saja kita sudah level 15 berarti 7. Dan ini bisa disetak 6. Jadi 4,5 ditambah 7 kali 6 itu sama dengan 69. Jadi untuk total semua physical defense kita itu 236. Dan untuk Blade Armor itu kan hitung-hitungannya 30% damage yang diterima plus 20% total physical defense untuk damage pantulan dari Blade Armor. Dan ini kita hitung dari 20% total physical defense-nya saja ya, yaitu 236 tadi itu dikali 20% itu jumlahnya yaitu sekitar 47,2. Dan di sini pasti kalian akan bertanya, kok kecil sekali Bang untuk pantulan damage dari Blade Armor? Jadi ini belum kehitung dari 30% damage yang diterima plus belum kehitung juga dari segi emblem dan talentnya cuy. Bentar, lah ini natanya menghilang lagi. Jadi untuk
total 47,2 ini hanya 20% dari total physical defense-nya saja, dan ini belum yang lain-lainnya kayak pengurangan 30% damage yang diterima, terus untuk penambahan talent itu juga belum kehitung. Jadi ini sebatas hitungan dari 20% total physical defense. Dan kalau kalian tanya lagi, damage segitu ataupun pantulan damage segitu apakah sakit? Jadi gini cuy, kalau kena MM ataupun kena mage itu hitungannya sakit, karena untuk HP mage ataupun HP MM itu rendah cuy, ataupun sangat sedikit lah ya, kira-kira cuma 1000-an. Tapi kalau kena damage secara terus menerus dengan jumlah segitu itu bisa langsung menghilang cuy. Dan belum lagi kalau kita combo menggunakan spell Fengian. Jadi kayak gitu ya untuk penjelasan tentang hitung-hitungan Blade Armor. Dan untuk 30% damage diterima ini tidak bisa dihitung secara transparan cuy, soalnya ini tergantung sama hero musuhnya. Dan ini end. Jadi kayak gini aja untuk penjelasan gameplay hari ini cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.